Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, follow me. Ikut saya. Ikuti saya. Conjugation. Watamana present tense. No. Third person singular bhavati. Third person plural bhavanti. Second person singular bhavasi. Second person plural bhavata. First person singular bhami. First person plural bhavam. Other number. Third person singular bhavati. Third person plural bhavanti. Second person singular bhavasi. Second person plural. First person singular bhave. First person plural me. No, this is Ottamana. Another Panchami. Imperative move. No, this Panchami is a move, no, move, not tense. No. Ya, ini sekarang kita baca yang kedua ya, yang imperatif. Imperatif ini bukan tenses ya, bukan menyatakan kejadian seperti apa, tapi ini lebih ke arah kalimat suruhan atau permintaan. So, so Ottamana, we already studied. Ottamana is a for present time like that. Present time for the perpetual event, no, always going on. Event that happen regularly, event that will take place in near future or near past. No, sometimes before using Yawa and Puripura like that. No? Event that will take place in future with the absolute certainty. No, this six condition they use this Watamana. No? Ya, kemarin saya sudah menjelaskan tentang yang watamana ya. Jadi watamana ini adalah konjugasi atau perubahan dari kata kerja ini yang menunjukkan status kegiatan di masa sekarang, present tense. Jadi dia untuk menjelaskan kegiatan yang selalu terjadi, seperti matahari yang selalu terbit, atau kejadian yang terjadi selalu setiap hari gitu. Contohnya adalah misalkan ada tukang pos selalu datang ke rumah tiap hari. Lalu misalkan untuk juga menjelaskan sesuatu yang sedang akan terjadi, misalkan saya akan makan 5 menit lagi akan makan, itu bisa menggunakan watamana ini. Atau juga untuk menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi, misalkan kamu barusan dari mana, atau menjelaskan kejadian yang sampai suatu kejadian lain terjadi, misalkan saya akan menunggu sampai dia datang. Nah, itu juga bisa menggunakan watamana. Atau yang keenam adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di masa depan. Yaitu contohnya misalkan ketika seorang bodhisattva mengatakan saya adalah Buddha. Now, Abraham is a number one panya. No, for example, no, I may learn French or English, or he is probably in America like that. No, may sometimes they use may like no, sometimes probably, sometimes patana, wish. May he arrive there safely like that. No? Now that widi is a request, comment, advice, permission like that. No. Ya, kemarin juga sudah dijelaskan tentang yang imperatif mood ini ya, tentang makna kalimatnya. Dia bisa digunakan dalam 3 jenis, yaitu panya, patana, dan widi. Kalau panya ini dia sebagai kalimat yang kemungkinan. Jadi kita tidak pasti. Contohnya dia mungkin ada di Amerika gitu. Jadi itu kemungkinan gitu. Atau patana adalah kalimat harapan, semoga dia sampai dengan selamat. Itu juga bisa menggunakan imperatif ini. Atau yang ketiga adalah widi. Widi ini dia maknanya bisa banyak walaupun tulisannya sama gitu ya. Jadi dia bisa bermakna permintaan atau kalimat suruhan atau kalimat nasihat ataupun kalimat memberikan izin. So yesterday we already explained this imperative mode, no? So have to read now Parasabada, no? Ya, kemarin sudah dijelaskan, sekarang kita latihan baca.
Third person singular, bawatu. Third person plural. Hey, okay. Nah, yeah. Because the internet, I think. Okay, already. Third person singular, bawatu. Third person plural, bawantu. Second person singular, bawahi, bawa. Second person plural, bawatha, bawathawo. First person singular, bawami. First person plural, bawama. Third person singular, bawanta. Third person plural, bawanta. Second person singular, wasu. Second person plural, bawaho. First person singular, bawe. First person plural, bawama. ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားဖောက်ဆောကြီးနမမထေရောအဝေရောဟောတု because ဖောက်ဆောကြီး the third person right singular did you say ဘောဝတု sometimes ကျတုပိတ္တယတယကအဝေရာဟွန်တု no like that no plural at that time no? Ya, contoh penggunaan yang orang ketiga tunggal adalah dia gitu. Kita menggunakan objeknya dia. Contohnya adalah beliau adalah Paul Sedoji gitu. Paul Sedoji nama Mahathira Awera Hotu gitu. Ditambahnya tu. Tapi kalau misalkan orangnya banyak, orang ketiga jamak atau bisa disebut juga mereka, kita pakainya NTU gitu. Jadi Awera Hontu, Jatuh Pajadaka Awera Hontu. Now sabi sata awera hontu because sabi sata is a plural right Ya, contoh lainnya adalah sabesata, semua makhluk. Sebuah makhluk kan jamak ya, berarti menggunakan yang plural atau yang jamak. Jadi awera hontu, Now awero homi. homi because this is the first person is a I so awero homi Ya, kalau untuk mendoakan diri sendiri, berarti kan objeknya adalah orang pertama, saya gitu ya. Jadi menggunakan yang first person singular, orang pertama tunggal. Jadi tambah pakainya MI belakangnya. Jadi awero homi, awero homi. So if you say yourself, you already use awero homi, no hotu, no? Ya, kalau kita kirim ke diri sendiri, kita bacanya ahang awera, ahang awero homi, bukan awero hotu ya. Jadi ahang adalah saya. Awero homi, no? Because also singular, no? Awero also pluripolis, no? Homi also singular, no? Awero homi, no? So for female awera homi, sudah. Awero homi. Awera homi for female, for female. No. Yeah. Awera homi for female. Ya, kalau tadi awera homi itu kalau untuk laki-laki ya, semoga saya berbahagia. Tapi kalau perempuan ngomongnya ahang awera homi. Awera homi. Okay, so ayan sapuri so awero hotu your friend you send to your friend. Ayan sapuri so awero hotu no hotu at that time you send your friend. Ya, kalau kita mengirim ke teman kita gitu ya, jadi kita berharap dia bahagia. Jadi kita bisa menggunakan orang ketiga tunggal. Jadi awero hotu gitu ya. Hotu pakainya TU. So this Benjamin no very useful case like the move. Ya, jadi kasus yang pancami ini atau imperatif ini sangat berguna untuk tata bahasa Pali. Okay, now today we will learn the satami, no? Satami, like imparted, optative, no? Optative, no? Optative, no? Okay, we will chant first. Prasabada. Tapasan singular, baweya, bawe. Tapasan plural, baweyo, bawo. Second person singular, baweya si, bawe. Bawe. Tapasan plural, baweya tha, baweya tho. First person singular, baweya mi. First person plural, baweya ma.
Baweyamu, bawemu. Okay, so this objective tatami, what condition they use? The sign denoted by the imperative moves are also signified by objective move. So already explained there in the imperative move, like that. Every condition can use in the objective move also, So all meaning are applying to the objective move. Not the extra thing. But there are other special usage also, because objective are more wider, Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang yang kasus nomor 3 ini, kasus optatif atau kasus kemungkinan ya namanya. Jadi sebenarnya kasus nomor 3 ini juga bisa digunakan sebagai kasus nomor 2 yang tadi, yang imperatif itu ya. Tapi dia penggunaannya lebih luas. Jadi ada penggunaan yang di luar dari kasus yang imperatif tadi. Jadi ada kasus spesialnya. Jadi intinya kasus optatif ini bisa digunakan sebagai kasus imperatif dan juga memiliki fungsi spesialnya sendiri. Okay, number 1, hetu. Cause and phala, cause and effect. Hetu and phala. That is a condition and then condition. For example, if it rain, it become colder. So at the time, the if clause and the may clause will be represented by the two split sentence in Pali with the verb raise and become in objective move. So it began colder, in objective move. It rained, it became the colder. This called hitu and phala. Hitu ray is a hitu. Phala is a ray. If it rains, this is a hitu. Phala is a it became colder. And then this, so rain, it party with the ray and become objective. Both are can use a objective move like that. Ya, jadi fungsi spesialnya dari untuk yang kasus nomor 3 ini, kasus kemungkinan ini adalah yang pertama adalah menjelaskan tentang sebab akibat, hetu dan phala, akar dan buah. Jadi ini sebab dan akibat gitu ya. Contohnya adalah, contoh kalimatnya adalah kalau turun hujan maka menjadi dingin gitu ya. Jadi di sini kata hujan, turun hujan kan itu sebagai kata kerja ya, dan menjadi itu adalah kata kerja. Jadi dia ditulis dalam 2 kalimat yang berbeda. Kalau turun hujan maka jadi dingin. Nah di sini kata turun hujan akan ditulis dalam kasus optatif ini kalau dalam bahasa Pali, dan juga kata menjadi dingin, kata menjadinya ini akan juga ditulis dalam bentuk optatif. Number 2, seka. The ability or capability to do something. For example, so pali vediya. So pali vediya. At the time, this vediya is a objective move. Because seeing the so, third person singular. So is the he. This is a third person singular, so they use a vediya like that. Vediya like that. Vediya. Ya, jadi fungsi spesial yang kedua dari kasus optatif ini adalah menjelaskan kebisaan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kebisaannya dia, contohnya dia bisa berbahasa Pali, dia bisa mengucapkan bahasa Pali. Jadi ini ditulis dalam bahasa Pali menggunakan kasus optatif ini. Jadi di sini so paling wadeya. Jadi kata so ini, so adalah kata ganti untuk orang ketiga tunggal yang pria. Jadi maksudnya dia laki-laki gitu ya. Dia laki-laki bisa berbahasa, atau dia laki-laki bisa berbicara bahasa Pali. So meaning is that he is able to speak Pali or he can speak Pali. He has ability like that. So saka meaning is the ability meaning. He can speak Pali. So in this case, so is the subject. Videya is a verb. So videya. So Pali is a object.
So because the Pali they use the acoustic case singular, no Pali. No? Ya, jadi yang kasus Saka ini adalah menjelaskan kebisaannya seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi di sini kata so itu adalah sebagai subjeknya dalam kalimat ini. Kata wadeya, wadeya ini sebagai kata kerjanya ya. Jadi berbicara. Lalu yang paling di sini adalah sebagai objeknya ya dalam bentuk akusatif. So sometimes you don't know the saw, other time you can see the Pali in the dictionary like that. Saw. So you can see that in the dictionary. So say saw like that. No? Saw is a masculine gender, nominative singular or ta, you can see like that. So because this we translate that or he like that. We translate. Ya, jadi kalau kita tidak yakin arti kata so ini apa, kita bisa klik di aplikasi ini ya, dan nanti muncul kamusnya gitu. Jadi di sini kata so adalah sebagai bentuk nominatif tunggal dari tak. Jadi sebenarnya intinya sama aja, artinya adalah dia laki-laki ya gitu. Dia orang ketiga laki-laki. So why is a Pali which gender? Pali. Okay, never mind. Pali, you don't know, you can see the dictionary. Pali, right? Pali dot L. Pali, P-A. Pali. This one. Pali. Pali. So Pali is a feminine gender, no? Like Pali, no? Like Jati. Jati like that. Pali. So at the time you can find the declension. Declension at the time you can see the declension like Jati. Yeah, like Jati like that. Pali is like Jati, feminine gender, right? Feminine gender. At the time this Pali like that, Jati like that. Just take case singular. Ya, jadi di sini kata pali itu kalau kita lihat di kamus dia adalah bergender feminin ya ternyata gitu. Jadi seperti kata jati yang bergender feminin ini yang nomor 6 ini. Jadi kasus akusatifnya dia ditambahin eng di belakangnya. M titik gitu. Okay, you all learning Pali now. Pali is the what gender? Nah, saya udah tanya lagi, sekarang kan kita belajar bahasa Pali. Jadi Pali gendernya apa? Kata Pali itu gendernya gender apa? Feminin ya, feminin. Yeah, feminine important, Ya, jadi gender feminin itu penting ya. Kalau nggak kita nggak bisa belajar bahasa Pali. Okay. So so is a nominative singular. So because the Vedeya see so only not see the Pali. Pali singular plural they not care. Now Vedeya see the so only. So also see the Vedeya only. They two only mesh Pali singular plural no problem. Accusative, no problem. For accusative, never, yeah. Because adjusted are not connecting with the ada. No need to match with the what. No. Only the nominative. Because if you see the conjugated verb, or rather see the find the nominative case. The other no need to find. Other are not so important. Okay. Ya, jadi di sini di dalam kalimat ini kan kemarin saya udah bilang ya kalau kita mau membedah kalimat bahasa Pali kita harus cari dulu kata kerjanya apa gitu. Jadi di sini kata kerjanya adalah wadeya. Wadeya artinya berbicara ya. Jadi karena wadeya ini adalah dia orang ketiga,
ya orang ketiga konjugasinya sebagai orang ketiga, berarti kata subjeknya dalam kalimat itu juga pasti adalah orang ketiga. Yaitu makanya di situ menggunakan kata so, orang ketiga. Jadi saya menekankan bahwa kasus nominatif dan kasus kata kerja itu, kasus kata kerjanya itu harus sama, harus matching jenis jumlah pelakunya. So language we call that Bahasa. Language we call that Pali called Bahasa. This Bahasa, Indonesia they call Bahasa. No? So so Paleja, no? Myanmar Bahasa, Indonesia Bahasa, Wedeya. Three language. No? At that time Wedeya no need to change. Paleja, Myanmar Bahasa, Indonesia Bahasa, China Bahasa, all language. No? Paleja, no? Myanmar Bahasa, Indonesia Bahasa, China Bahasa, Wedeya. Yeah. Chinese language. China. Cina a little bit strong word saya dong. In Indonesia a little bit strong word. Oh, yes. Pali also Pali called China. China is China. Oh. China is China. Yeah, a little bit strong like that. Never mind, Pali is a China only. I use a Pali. Yeah, good. No, Not Indonesia. no Indonesia. Ya, jadi No bahasa, Bahasa. Pali Basang. Oke. Nah, jadi saya mengatakan kalau kata bahasa itu bahasa Palinya adalah bahasa, gitu bahasa ya. Jadi kalau misalkan kita pengen bilang bahwa dia bisa bahasa Pali, bahasa Indonesia, bahasa Myanmar dan bahasa Chinese, maka kita tulisnya adalah Paleja, Palinca, Myanmar bahasa. Myanmar bahasa Anca, Indonesia bahasa Anca, Chinese, Cina bahasa Anca, Wadeya gitu. Jadi so sama Wadeya tidak berubah, jadi hanya objeknya yang berubah. Yeah. That this Vedia they use this optatic case, no? Vedia. Now this ability he can speak Pali. So if it is already optative, so no, it is not nominative, not accusative like this. Only optative only. No, this conjugation bar has a third person, second person, fourth person only. Okay. So this nama has eight cases conjugation declension like that. Six. This eight cases. This conjugation is we emphasize that third person, second person, fourth person, singular plural only. No? Ya, jadi di sini Wadeya adalah kasusnya adalah kasus deklinasinya adalah sebagai kasus optatif ya yang sedang kita bahas ini. Jadi kalau untuk kasus optatif ini dia tidak ada nominatif, lokatif gitu nggak ada. Dia hanya dibedakan berdasarkan si pelakunya, jumlah pelakunya. Jadi apakah dia, saya, kamu, mereka. Jadi ada 6 itu ya. Jadi berubah sesuai 6 itu. Sementara kalau kata so di sini itu masih dideklinasikan 8 kasus seperti kemarin, nominatif, lokatif, akusatif dan sebagainya ada 8. So okay, now that is the arha meaning. No, being worthy or something like that. No, for example, so raja baweya. No, this also optative. No, like baweya. No. He is qualified to be a king. That is he merits kingship. No, he is qualified to be a king. So Raja Baweya like that. No? At that time, so and Baweya are meshed, third person singular, right? Ya, fungsi ketiga dari optatif mood ini dari yang kasus nomor 3 ini adalah untuk menunjukkan sesuatu itu pantas untuk mendapatkan sesuatu yang lain gitu. Contohnya di sini adalah so raja baweya. Jadi so tadi adalah dia, raja adalah raja, baweya adalah menjadi. Tapi dalam bentuk optatif gitu ya. Jadi di sini artinya adalah dia pantas atau ya dia berhak, dia pantas menjadi seorang raja. Yeah. So this optative also can use many the meaning like that. So not only the Pachami meaning, this 3 meaning also extra like that. Ya, jadi saya menekankan bahwa kasus
ketiga ini kasus optatif ini memiliki fungsi yang sangat luas gitu ya. Jadi selain yang tiga yang dijelaskan di sini, dia juga bisa digunakan untuk kasus yang imperatif yang tadi, yang panya, padhana dan widhi itu dia juga bisa digunakan. Yes. Okay. ဒီတော့မနေ့ကသစ္စမင်ဝိပဿနာကြောင့်ပြောပြီးဒီနေ့ကတော့အခြေအနေပြတတ္တမေဝိပဿနာကြောင့်ဆက်လေးလာအောင်နော်အခြေအနေပြပစ္စမေဝိပဿနာအဓိပ္ပာယ်သုံးမျိုးလုံးကိုအခြေအနေပြတတ္တမေဝိပဿနာတွေလည်းဖော်ပြနိုင်သည်တဲ့ထို့ပြင်တတ္တမေဝိပဿနာကိုအောက်ပါထူးခြားသောအခြားအဓိပ္ပာယ်များ၌လည်းအတူတူသေး၏တဲ့နံပါတ်ကကြီးဟေတုအကြောင်းနှင့်ဖလအကျိုးပုံစံမိုးသည်ရွာညာပို၍အေးချင်းသည်ဖြစ်ရ၏ဒီတော့ရွာညာအနဲ့ဖြစ်ရ၏ကိုတတ္တမေဝိပဿနာနဲ့သုံးပါတယ်နော်တရကုတက်ကသဇုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိခြင်းတဲ့ပုံစံသောပါဠိဝတ္တိယဒီတော့သူဒီပါဠိစကားကိုပြောနိုင်ဒီနေရာမှာဝတ္တိပြောနိုင်ဆိုတဲ့စာလုံးကိုတတ္တမေဝိပဿနာနဲ့သုံးပါနော်ဝတ္တိယနော်နောက်တစ်ခုအရဟသဇုတစ်ခုကိုထိုက်တန်ခြင်းပုံစံသောရာဇဘဝေယသူဒီရှင်မြင်ဖြစ်ထိုက်၏တဲ့ဖြစ်ထိုက်ဆိုတဲ့ဒီလိုထိုက်ဆိုတဲ့စာလုံးအဓိပ္ပာယ်အတွက်လည်းတတ္တမေဝိပဿနာသုံးပါတယ်နော်ဒီဘဝေယဆိုတာကတတ္တမေဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့တတ္တမေဝိပဿနာကပစ္စမေဝိပဿနာပိုပြီးကျယ်ဝန်းပါတယ်ခုနပစ္စမေဝိပဿနာမှာသုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်အားလုံးလည်းဒီမှာသုံးနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟေတုဖလတက္ကအရဟဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမှာလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်နော် Okay, now any question for you? Ya, kalau ada yang mau tanya, boleh ya sekarang. If not clear, you can ask, no? So Sedap. if not, okay. Sedap. How to say, memorizing the Pati Desania, right, Sedap? But I don't know why one paragraph is very difficult to memorize, to stick. I don't know why. But, yeah. No, the Patimakha grammar a little bit straight like that, difficult. So because we know the teach fast the Patimakha. This grammar different. Yeah, grammar a little bit. Yeah. More easy one we start like that. Easy one like Dhammapada, like Bidamata Sangaha. That's the easy. Ya, jadi ini jawab. Jadi tadi saya tanya ketika belajar Patimokkha Bhikkhu ada satu paragraf yang sulit sekali untuk dihafal gitu ya. Jadi saya mengatakan bahwa untuk grammar dari Patimokkha itu memang agak sedikit sulit dan berbeda, makanya tidak diajarkan di awal. Jadi saya mengajarkan yang mudah-mudah dulu. Jadi seperti Dhammapada atau pokoknya yang mudah-mudah dulu baru diajarin saya jadi tidak diajarin Patimokkha. So Patimokkha is a matika only, contents only, contents. So have to, because they are very brief. They are linear. Ya, jadi saya mengatakan kalau Patimokkha itu isinya adalah matika. Matika artinya adalah isi aja gitu. Jadi semuanya isi. Jadi makanya sangat singkat gitu ya. So therefore, Bhikkhu Patima and Bhikkhuni Patima, we call that Dvimatika. Dvimatika. Ya, maka dari itu dua Patimokkha, yaitu Patimokkha Bhikkhu dan Bhikkhuni disebut Dvimatika. Dua matika maksudnya ya. Matika meaning is Matawiya Matika, like mother. We call that Matika. Matawiya Matika. Matika comes from the mata, mama. If mother, there are also many sons, many children. Ya, jadi sudah menjelaskan kata matika itu akar katanya adalah mata. Mata itu artinya adalah ibu gitu ya. Jadi maksudnya dari matika ini bisa diturunkan jadi banyak isi gitu. Jadi maksudnya seperti ibu bisa melahirkan banyak anak. So therefore, after memorizing matika, one rule has many children. So at the time we had two books. We need two books, no? Parajika and Pacetiya, Pali, two books like that. Have to study again. Ya, jadi seperti layaknya ibu bisa melahirkan banyak anak, maka matika ini atau Patimokkha Bhikkhu dan Bhikkhuni ini
bisa diturunkan banyak gitu. Jadi walaupun dijelaskannya singkat di sana, tapi penjelasannya itu satu satu aturan itu bisa banyak arti gitu. Jadi maka dari itu ada dua kitab yang menjelaskan matika tersebut, yaitu kitab Paracika Pali dan kitab Pacitya Pali. So these two books we call Ubado Vibhanga. Vibhanga means a detail. Ubado is a two detail book. Two. Ubado means the two. Now Ubado Benjana like that. Ubado Benjana is the two organ called one people two organ called Ubado Benjana. Ubado means the two. So two detail book called Ubado Vibhanga. No. Ya, jadi kitab Paracika Pali dan kitab Pacitya Pali ini disebut juga sebagai Upado Wibhanga. Jadi Upado ini artinya adalah dua ya, dua, dan Wibhanga adalah detail, penjelasan detail. Jadi dua kitab yang menjelaskan secara detail. The one who already studied this Ubado Vibhanga also have ability to become the Upajaya or Nisaya teacher or the abbot. Ya, orang yang telah mempelajari kedua kitab ini, Paracika Pali dan Pacitya Pali ini, dia bisa boleh untuk mengajar dhamma, jadi dhammacarya atau menjadi kepala wihara, boleh. In ancient time, they memorize these two books. No, after that only they become the Upajaya or Nisaya teacher like that. Ya, di zaman dulu para biksu itu menghafal dua kitab ini gitu ya. Jadi setelah menghafal ini mereka baru boleh jadi kepala wihara, boleh menabiskan biku dan samanera, dan menjadi guru nisaya itu juga bisa. Yeah, this is one factor of the Upajaya and Nisaya teacher. No, one quality to become the Upajaya teacher or Nisaya teacher. Ya, jadi ini adalah salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjadi upajaya penahbis ya, ataupun guru nisaya, guru nisaya. Okay, we will study the easy way now. Easy one. Abhidhamma Sangha. Sama Sambuddha Matulan Sasa Dhamma Ganodhamma Abhivadiya Basisa Abhidhamma Sangha. This is the first stanza of Abhidhamma Sangha. No? Ya, jadi sekarang kita belajar yang mudah dulu ya dari Abhidhammata Sanggaha. Yang tadi dibaca oleh saya adalah paragraf pertama dari Abhidhammata Sanggaha. So here, Sasa Sama Sambuddha Matula. This is Sasa Dhamma Ganodhamma. This also needs a sound. No? No? So this is possible, no? Two possible only, no? Neutron jeta nominated, accusative, like that, no? Or other gender accusative singular like that, no? And then you can click, and then I can see Sama Sambuddha Matula is a, no? Sama Sambuddha Matula, no? Okay. Sama Sambuddha Matula, no? Sama Sambuddha plus Atula. And then Sama Sambuddha you click at that time, student gender. And then surely like Purisa like that, no? Can know. This accusative singular, like Purisa, no? Ya, jadi di sini saya sudah menjelaskan bahwa banyak di kalimat di sini yang akhirannya adalah eng gitu ya, m titik gitu ya. Jadi seperti contohnya Sama Sambuddha Matulang ini. Jadi kemungkinannya kalau seperti ini dia pasti cuma dua, antara gender netral kasus nominatif ataupun akusatif, ataupun gender feminin ataupun maskulin tapi dalam kasus akusatif gitu ya. Tapi setelah kita cek di kamus, kita cek di Sama Sambuddha, itu Sama Sambuddha kan gendernya maskulin gitu ya. Berarti di sini pasti atulangnya juga mengikuti, yaitu jadi gender maskulin, kasusnya akusatif. Sama Sambuddha Matula meaning is no? Atula is uncomparable, no? Atula sometimes you can complete and unmeasurable, no? Unmeasurable and comparable, no? Uncomparable Buddha, no? Sama Sambuddha is uncomparable one. This meaning. No? Ya, di sini atulang artinya adalah yang tiada bandingnya gitu ya. Jadi di sini Sama Sambuddha atulang artinya adalah Sama Sambuddha ini tiada bandingannya. Sasa Dhamma, Sa is together with the Dhamma and Sangha, no?
So incomparable Buddha together with the Dhamma and Sangha, Abhivadiya, no, having paid homage, no, Abhivadiya having paid homage, no. So because this, no, Sammasambuddha, Matula, Sasadama, Ganutama, these are the object of the Abhivadiya, no. Having paid homage, Sammasambuddha together with the Dhamma and Sangha, persistent, no, I will say, persistent, I will say, this is a future tense. I will say Abhidhamata Sangha. No? So that the Abhidhamata Sangha also no must be object, acute singular. No? Oke. Ya, jadi di sini yang kata selanjutnya adalah sasadama ganutamang gitu ya. Kata sa itu artinya adalah dengan, bersama. Jadi maksudnya Sambuddha bersama dengan Dhamma dan Sangha, itu maksudnya seperti itu ya. Lalu setelah itu, jadi Dhamma dan Sangha juga tiada bandingnya. Lalu abhiwadiya itu adalah setelah menghormat gitu. Jadi ini abhiwadiya ini adalah sebagai kata kerjanya gitu ya. Menghormat kepada siapa? Menghormat kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi Buddha, Dhamma dan Sangha di sini sebagai objeknya. Lalu setelah itu, jadi setelah menghormat, maka dia bahasisang. Bahasisang artinya adalah saya akan mengucapkan atau saya akan menjelaskan apa? Menjelaskan Abhidhamata Sanggahang. Okay, so after that, no. After that, no. Tattha meaning is in refer to the Abhidhamata Sangha. Abhidhamata Sangha is a book, one book. Abhidhamata Sangha book, Abhidhamma book. No? So in that Abhidhamma book, meaning, no. So Tattha is an indeclinable one, no need to decline. No? In that Abhidhamma book, no. Abhidhamata, no. Abhidhamata, many Abhidhamata. Abhidhamata meaning is no. Paramata Dhamma and Pinyati Dhamma, no. Abhidhamata, no. So by Paramata to by way of the ultimate truth, there are only four only, no. Chaitan, Jetasika, Rupan, Nibbana, Miti, Sabbata, no. Chaitan, Jetasika, Rupan, Nibbana, all are neutral jeta, nominative only, no. Because like Rupa like that, no. Chaitan, Jetasika, Rupa, Nibbana, no. 1, 2, 3, 4, because they call Chatuda for kind only, no. Ya, kita bahas syair yang nomor 2 ya. Jadi kata pertamanya adalah tatha. Tatha di sini artinya adalah hal tersebut gitu. Jadi dia merujuk kepada satu hal. Jadi apa yang dirujuk oleh kata tatha ini adalah keseluruhan buku Abhidhamma gitu ya. Jadi keseluruhan buku Abhidhamma itu adalah Wuta Bidamata. Jadi maksudnya di dalam buku tersebut banyak dijelaskan tentang Abhidhamma, yaitu apa? Yaitu Panyati dan Paramata, kebenaran yang hakiki dan kebenaran konsep gitu ya. Tapi di sini dijelaskan hanya dalam bentuk Paramata, yaitu setelahnya kan ada tulisan Catudha Paramatato. Jadi maksudnya di selanjutnya hanya akan dijelaskan yang Paramata saja gitu. Dan Paramata ini hanya ada 4, yaitu di barisan yang selanjutnya ya, Citang, Cetasikang, Rupang, dan Nibbana, Iti Sabata. Jadi cita yang disebut Paramata itu cuma ada 4, cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Dan kata cita, cetasika, rupa, dan nibbana ini semuanya adalah bergender netral, ya, sama seperti kata rupa. By way of Paramata, ultimate to their four Uripa, according to Penyati many. Ya, berdasarkan kebenaran hakiki atau Paramata, itu cuma ada 4, cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Tapi kalau berdasarkan panyati atau konsep itu sangat banyak sekali. After that, next paragraph, he also used the tattha. No? At that time, tattha meaning is refer to the 4 kind of Paramata Dhamma. No? So among the 4 Paramata Dhamma, Chaitan, he explains Chaitan first. Because this first chapter called Chaita Parichedo, like Chaita chapter. Ya, di syair nomor 3 dimulai juga dengan kata tatha, hal tersebut ya. Jadi tapi di sini tathanya itu merujuk kepada hal yang berbeda. Jadi yang tadi yang di paragraf nomor 2 itu tathanya merujuk kepada keseluruhan buku
Abhidhamata Sanggaha, tapi kalau yang di nomor 3 ini tathanya itu merujuk kepada yang dijelaskan di syair nomor 2, yaitu cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Jadi dia merujuk kepada 4 hal ini. Jadi dari 4 hal ini yang dijelaskan di nomor 3 ini adalah citang, jadi tatha citang. Jadi hanya diambil satu gitu. Maka dari itu bab ini disebut cita paricedo atau bab tentang cita. Okay, so among the four Paramata Dhamma, Satan, firstly, Satan also four kind of Citta. Kama Vachara, Rupa Vachara Citta, Arupa Vachara Citta, Lokutara Citta. No? They are also four kind of Citta. Like that. No? Ya, jadi dijelaskan di sini tatha citang. Dari cita yang akan dijelaskan ini ada empat jenis juga citanya. Jadi catu bidang empat jenis, yaitu adalah kama wacara cita, rupa wacara cita, arupa wacara cita, dan lokutara cita. So hoti is which kind of the conjugation? Hoti. Oh, imperatif. Ottamana bhavati. Oh iya, Ottamana present tense. No, because always correct, never change like that. No. This Cherubida is always hoti, no? Present and present, always correct one. Because hoti is a conjugated verb like singular, third person singular like bhavati. No? At that time, which one is nominated case you then? Nominated singular. Cherubida, okay. Cherubida hoti, no? Cherubida hoti, no? Ya, jadi di sini kata hoti ya, hoti ini tadi saya tanya ini kasus deklinasinya apa gitu, atau kasus tense-nya apa. Jadi jawabannya adalah ini dalam kasus watamana atau status kegiatan masa sekarang ya. Jadi kan tadi sudah pernah dijelaskan watamana itu bisa juga digunakan untuk sesuatu yang selalu terjadi. Jadi maksudnya di sini abhidhamma ini selalu terjadi, jadi selalu benar. Makanya dia menggunakan kasus status kegiatan watamana atau masa sekarang. Yeah. Jadi di sini yang kasus nominatifnya adalah catu bidang. Yeah. Catu bidang hoti, right? So this Catu bidang the four is what? Kama vachara number 1. Number 2, rupa vachara. Number 3, arupa vachara. 4, lokutara. No? These four are called Catu bidang hoti. No? Ya, jadi apa yang disebut empat cita tersebut, yang catu bidang tersebut adalah kama wacara cita, rupa wacara cita, arupa wacara cita, dan lokutara cita. So later you will be understand, no? This kama vachara, rupa vachara, arupa vachara, lokutara. These are counting only. Kama vachara 1, rupa vachara 1, arupa vachara 1, lokutara 1. After that, iti. Thus, 4 like that. No? Such kind of no sentence construction you can see a lot in this book. No? Ya, saya sudah menjelaskan nanti kita mungkin bisa paham ya. Kalau sekarang bingung maksudnya nggak masalah. Jadi tapi di sini kama wacarang, rupa wacarang, arupa wacara, dan lokutara ini dia hanya gunanya sebagai untuk menghitung aja. Oh, kama wacara itu yang pertama, kedua itu rupa wacara, ketiga arupa wacara, keempat lokutara. Nah, maka dari itu di terakhir kalimat itu ada kata iti, ceti itu maksudnya akar katanya iti gitu ya. Jadi maka dari itu 4 hal ini. Iti itu artinya maka dari itu ya. Maka dari itu 4 hal ini yang catu bidang ini adalah kama wacara, rupa wacara, arupa wacara, dan lokutara. Sometimes here can use the plural also because 4, right? No, Chattaro Dhamma Honti at that time. No, at that time plural. At that time this verb also can change. Kama vachara, rupa vachara, arupa vachara, lokutara. They are Chattaro Dhamma Honti. No, can change. Can use the plural also. But here they use a singular also can, because they are all are chitta only, right? At that time, even though they are 4 kind, they are all chitta like. Can use singular also, no? One group. Ya, jadi di sini kata catu bidang ini dia jumlah pelakunya adalah tunggal ya. Jadi walaupun artinya empat kelompok, tapi dia sebenarnya artinya dia satu kelompok yang isi 4 gitu. Jadi dia di sini dalam jumlah pelaku tunggal gitu. Makanya di sini kata kerjanya adalah hoti bukan honti gitu ya. Tapi kalau mau diganti ke jumlah pelaku jamak,
maka bisa juga diganti jadi Cataro Dhamma Honti gitu ya. Jadi kalau itu dia jadinya jamak, makanya menggunakan kata Honti. And this Buddha, this Chaitan also become Chaitani like that. Because Chaitan, Jalobidani, they all singular. A plural, Chaitani, Jalobidani, Honti like that. Ya, kalau misalkan dia berubah jadi jumlah pelakunya jamak, maka kata citangnya juga harus berubah jadi jumlah pelaku jamak, yaitu citani gitu ya. Jadi kata catu bidangnya juga kalau berubah jadi pelaku jamak, dia berubah jadi catu bidani, honti. Honti juga berubah jadi honti. Honti like. The reality is that Chaitan is the real subject. Chaitan, Honti, four kind of Dhamma like that. Ya, jadi sebenarnya di dalam kalimat ini objek yang utamanya adalah cita ya. Jadi hoti itu menjelaskan tentang cita. So Abhivadana Silesa Udam Udambacaya Chataro Dhamma Vadanti Ayuvano Sukha. Abhivadana Silesa Nityam Uda Pachayino Chataro Dhamma Vadanti Ayuvano Sukha Bala. No? Every time you can see like that. No? Iya Papuyan Mahamati Orang Tua Ampaha Akang Bertamba Panja Umu Kaca Tekan Kebayakan Kakuwantan. So in this case, Chattaro Dhamma meaning is Ayuvano Sukha Bala. No, very similar like that. After that they use plural. Chattaro Dhamma Vadanti increase. After that they use all plural like that. Ayuvano Sukha Bala. No? Okay. Ya, kalau misalkan kita bedah kalimat lain ya yang biasa kita sering baca, Cataro Dhamma Wadanti Ayuwano Sukhang Balang. Jadi di sini kata artinya kan long life, strength, happiness. Long life, strength, happiness. Ayuwano beautiful. Beautiful. Life, beautiful, happiness, and strength, power. Okay. Yeah. Yeah, focus, Dhamma increase. ya jadi May you always have this Ayuwano Sukham Palam. Sadhu. ya. Ya, arti dari kata Abiwadana Silisa Nicang Woda Pacayino ini adalah 4 hal akan untuk mereka yang selalu menghormat orang yang patut dihormat, 4 hal akan bertambah dalam hidupnya, yaitu adalah kebahagiaan, usia, paras wajah, dan juga kekuatan gitu ya. Nah di sini tapi kita bahas tata bahasa palinya. Di sini adalah Cataro Dhamma Wadanti Ayuwano Sukhang Balang. Jadi Cataro Dhamma dia merujuk kepada hal yang banyak gitu ya. Jadi dia jumlah pelakunya jamak. Maka dari itu Ayuwano Sukhang Balang ini juga dalam bentuk jamak gitu ya. Dan juga kata wadanti itu dia makanya wadanti karena dia dalam jumlah pelaku jamak gitu, bukan wadati. This Ayuwano Sukhang Balang is explaining the Chattaro Dhamma. Chattaro Dhamma not clear like. Other than explain again Ayuwano Sukhang Balang. Such kind of the culting is always use a nominative only. Cannot use other case. So Ayuwano Sukhang Balang all nominative case. Ayuwano Sukhang Balang different gender. All nominative case. Ekang also ekang. Ayuwano Sukhang Balang. No? But because they explain the Chattaro Dhamma for Dhamma. Chattaro Dhamma, right? Chattaro Dhamma Vadanti. For Dhamma always increase. Ya, jadi di sini kata Ayuwano Sukhang Balang itu adalah menjelaskan kata Cataro Dhamma ya. Jadi Cataro Dhamma kan artinya 4 dhamma atau 4 hal di sini. Tapi kalau misalkan hanya Cataro Dhamma, orang bingung apa yang disebut dengan 4 hal ini gitu. Jadi makanya ditulis lagi Ayuwano Sukhang Balang untuk menjelaskan apa yang disebut 4 dhamma ini. Lalu itu kan sebenarnya Ayuwano Sukhang Balang itu hanya sebagai hitungan gitu. Yang pertama adalah ayu, yang kedua adalah sukha, yang ketiga adalah wano, yang keempat adalah balang gitu ya. Nah, untuk tata cara menghitung seperti ini, saya mengatakan pasti hanya menggunakan kasus nominatif gitu ya, tidak pernah menggunakan kasus yang lain. Jadi ini mungkin bisa untuk referensi kita ke depannya. Why is ayu which gender? Ayu.
Feminine. Huh? Ayun, ayu, Are you ayu, ayu, ayo. nominated singular? Which gender? Feminine maybe. Okay, you can see the dictionary. Are you the neutral gender? Are you neutral gender? Hmm. Okay, one no. Very easy. One no. Which gender? Police or masculine gender. One no. Sukha. Which gender? Rupa. Okay, neutral gender. Bala. Okay, neutral gender. Very easy, right? Not change saja dong. Hmm? Not ayung. No, nominative singular, right? Oh, ya. Nominative singular. No. Who? Oh, ya. Where this declaration? Not change. Not. Where this declaration? No. E after that. Taru. Asu. Neutral gender. Are you like that? Are you need? Are you need? Ya. Ya, jadi tadi saya tahu membedah ya kata Ayu, Wano, Sukang, Balang itu gendernya apa aja gitu. Ternyata setelah dicek kata Ayu ini adalah gendernya gender netral ya. Jadi dia adanya di nomor 9 ini kasus deklinasinya kalau mau tahu gender netral nominatif Ayu. Ayu. Lalu Wano ini seperti kata Purisa. Jadi Purisa kan jadi Puriso, ini Wana jadi Wano gitu. Jadi dia adalah gender maskulin. Sukang dan Balang ini seperti kata Rupa. Jadi dia gendernya netral. Jadi Rupang, Sukang, Balang. Yeah. So Sukha Balang like Rupa like that. No? Because here like Sukha like that. No, Bala. Bala also this one say. Yeah, already said. Okay, so now another one. So this, because this Kama Vachana, Rupa Vachana, Arupa Vachana, Lokutala, all are nominated case. Which gender are you then? Okay, like Rupa, like that. Very easy lah. Kama Vachana, Rupa Vachana, Arupa Vachana, Lokutala. No? Ya, di sini kata Kama Wacara, Rupa Wacara, Arupa Wacara, Lokutara ini pasti adalah gendernya netral ya, karena dia dideklinasikan seperti kata rupa. ဒီတော့ဒီစိတ်တန်တာဝသရုပိတံဟောတိကာမဝဆနံရူပဝဆနံအရူပဝဆနံလောကုတလံဆိုတဲ့စာကြောင်းကနော်စိတ်တန်ကနော်ဟောတိကိုကြည်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူကဝတ္တမဝိပံဧကိုနော်စိတ်က၄မျိုးပြပါတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုသရုပ်ထုအဖြစ်ကာမဝဆလစိတ်ရူပဝဆလစိတ်အရူပဝဆလစိတ်လောကုတလစိတ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးပြတဲ့တောင်သူရေးတာပါနော်ဒီတော့အဲ့လိုစဝကြံတွေအများကြီးတွေးပါပါနော်ဒီစတိုးပြီးတန်၄မျိုးအပြားဆိုတာကိုသရုပ်ထုတ်တဲ့စာကြောင်းတွေအများကြီးတွေးမှာပါနော်အဲ့ကကြတော့ဒီသရုပ်ထုတ်တဲ့စာလုံးတိုင်းကိုပထမဝိပါဒနဲ့ပဲထားရပါတယ်နော်တခြားဝိပါဒထားလို့မရဘူးနော်ဒီတော့ဘယ်လိုအနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ကာမဝဆလစိတ်ရူပဝဆလစိတ်အရူပဝဆလစိတ်လောကုတလစိတ်ဣတိဤသို့လျင်၄မျိုးအပြားရှိ၏၄မျိုးအပြားသည်ဟောတိဖြစ်၏လို့အဲ့လိုနဲ့ပေးရပါတယ်နော် Okay, another sentence at that time. Can't tatha again. Because if you want to know the meaning of tatha, you have to see the previous sentence always like that. No? So previous sentence is play the four kind or the citta, right? At that time, this tatha also refer to the four kind or citta. No? Among the four kind or citta, what is the kama vachara citta? Tatha katama kama vachara. No? At that time, kama vachara and katama has a mesh because katama is a nominated. Kama vachara also must be nominated, like say gender, say case, say number. So easily can see which gender. Ya, jadi kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Jadi tatha katamang kama wacarang. Jadi di awal kalimatnya ada kata tatha lagi. Tatha artinya adalah hal tersebut, merujuk kepada satu hal. Jadi di sini tatha ini merujuk kepada hal yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita mau mengetahui
kata tatha itu merujuk kepada apa, kita harus selalu melihat ke paragraf yang sebelumnya gitu ya. Nah, di paragraf sebelumnya kan menjelaskan tentang 4 jenis cita gitu ya. Jadi dari 4 jenis cita itu apa yang disebut kama wacara. Jadi di sini tatha kata mangkama wacara artinya adalah dari 4 jenis cita yang dijelaskan di paragraf sebelumnya, apa yang disebut kama wacara cita gitu. Nah, di sini saya juga menjelaskan kata kama wacarang dan kata mang ini mereka kasus deklinasinya pasti sama, jumlah pelakunya pasti sama, dan juga gendernya pasti sama gitu ya. Jadi dalam bentuk nominatif Singular. singular, nominatif tunggal, dan gendernya netral. Neutral gender. Okay. Very easy lah. See in the Kama Vachana, this might be neutral gender. No? So if you're not sure, you can click at the time. Katama can see many like that. Nominative, neutral gender, nominative, singular, or katama like that. No? Ya, tapi kalau kita tidak yakin, kita bisa ya klik ya untuk membuka kamus. Jadi kata katamang dan kamawacarang ini harus sama karena mereka saling berkoneksi. What is a Kama Vachara Citta? Or Kama Vachara Citta is what? You can write many way. What is a Kama Vachara Citta? Or Kama Vachara Citta is a what? Ya, jadi arti dari kalimat tatha katamang kamawacarang itu bisa ditulis dalam banyak versi ya. Bisa aja apa yang disebut kamawacara tanda tanya gitu. Atau juga bisa disebut kamawacara itu ada apa saja gitu. Tapi intinya sama aja gitu ya. Even no conjugated verb, all nominative case can use a verb like that. No? Ya, karena di tatha katamang kamawacarang ini tidak ada kata kerja, kan nominatif semua. Jadi kata kamawacara di sini bisa digunakan juga sebagai kata kerja. Tatha, no, to say linyo do doing, Kama Vachara Siddhi, abeni, do di be piya ba, no? Kama Vachara Sudha le Pratama Viva Eko be, Katama le Pratama Viva Eko be, no? Leya ro Napoli be thiya ma ba, no? Ba ya le so Kama Vachara ka Napoli phit de atwat, no? So this Katama is a festival jeta. Seeing that this Kama Vachara, he can change like that, no? Sometimes this masculine jeta, he also can change the masculine jeta. He has a feminine, he also can feminine like that. No? Ya, saya sudah menjelaskan kata katama ini, dia adalah kata dengan gender fleksibel ya. Jadi dia bisa mengikuti, bisa berubah sesuai kondisi. Dan di sini karena dia objek utamanya adalah kama wacara, dia gendernya adalah netral, maka kata katama di sini juga berubah menjadi gender netral untuk mengikuti kata kama wacara. Yeah. So therefore, sometimes in the chanting book, you can see Tatha Katama Avijja like that. No, Tatha Katama. I think Avijja is a feminine jeta. And then they use Katama, Ma. Tatha Katama Avijja. Why is the Avijja like that? No. Ya, saya juga memberikan contoh kalau di sutta, di parita yang sering kita baca, ada juga tulisannya tatha katama awija. Jadi bukan tatha katamang awija, bukan ya. Karena kata awija itu adalah gendernya feminin gitu. Maka dari itu kata katamanya ini harus berubah juga jadi gender feminin. Makanya dia katama, bukan katamang. 21 before the Aditya Sumara Vibhanga here. So you can see, you can see here. Yeah. Tatha Katama Avijja. Katama, because Avijja is a feminine. They use to change the Katama like that. Ya, jadi karena awija ini gendernya feminin, maka katamanya ini harus berubah juga jadi gender feminin. Because this feminine, and then I can use this imatada also feminine again like that. No? Ya, di akhir paragraf ini juga ayang wucati awija. Jadi karena awija ini adalah gendernya feminin, maka kata gantinya ya ini itu digunakan katanya ayang. Jadi ayang itu gendernya feminin juga. Katama is a what meaning? Ayang is a this meaning. No? Jadi katama itu artinya adalah apa gitu. Kalau ayang artinya adalah ini. So why is the economic waja? Dukha inyana, dukkha samudaya inyana, dukkha nirodha inyana, dukkha nirodha gaminiya, pratipadaaya inyana. So knowing or understanding the
Pronoun 2. This is called awija, ignorant like that. Ya, jadi kalau di paragraf ini, jadi yang disebut awija adalah yang di baris nomor 3 itu, baris nomor 2 dan 3 ya. Jadi awija adalah tidak mengetahui apa itu dukkha, sebab dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha. So this katama is that they see awija only, not see the dukkha inyana like that. Don't they not see? Because they see only awija only. Ya, di sini kata katama dan kata ayang ini mereka hanya merujuk kepada kata awija ya. Jadi mereka berubah mengikuti kata awijanya. Jadi tidak berhubungan dengan dukkha anyanang, dukkha samudaya anyanang dan seterusnya, itu tidak berhubungan. Mereka hanya merujuk kepada kata awija saja. After that, sankhara. After that, sankhara is a plural. Sankhara. At that time, this katama became the plural like that. Katame like that. Ya, di paragraf selanjutnya, tatha katame awija pacaya sankhara. Jadi kenapa kata katama di sini berubah jadi katame? Karena sankhara ini dia adalah jumlah pelakunya jamak ya. Maka dari itu kata katamanya ini harus mengikuti kata sankhara ini. Jadi dia berubah jadi jumlah pelaku jamak, jadi berubah jadi katame. Because sankhara is many, because punyavi sankhara, apunyavi sankhara, ananyavi sankhara, kaya sankhara, vaji sankhara, citta sankhara like that. Many sankhara, right? So where they use a plural. After that, the conclusion sentence they use a ime, not ayan at that time. No. Yeah. Ime vojanti avija pechaya sankhara like that. Plural form like that. Understand? At that time you can easily memorize after knowing the grammar. Ya, jadi sankhara ini jumlah pelakunya banyak karena sankhara kan banyak ya, bentuk-bentuk pikiran itu banyak tadi seperti apunya bisankaro, dan seterusnya. Jadi maka dari itu sankhara ini adalah jumlah pelakunya jamak. Nah, karena dia jumlah pelakunya jamak, maka di akhir paragrafnya, kalau tadi kan awija itu pakai ayang itu. Jadi satu karena jumlah pelakunya tunggal. Tapi di sini sankhara karena dia jumlah pelakunya adalah jamak, berubah, dia tidak pakai ayang, dia pakainya ime. Jadi ime artinya ini juga, tapi ini yang banyak gitu. Ini yang banyak, beberapa ini gitu. So after that, Veja, Sankhara, after that, Vijnana. Vijnana is a Vijnana, right? In the Vijnana, they use a neutron jeta, Katama, like that. Katama, Sankhara, Pechaya, Vijnana. Because this Katama see the Vijnana only. Ya, di paragraf nomor 3 kata katamanya ini berubah lagi gitu ya. Kalau tadi pertama awija itu katama, lalu yang kedua itu katame, sekarang ini katamang gitu. Kenapa berubah? Karena di yang ketiga ini kata katamanya ini mengikuti kata objeknya yaitu winyanang. Nah, winyanang ini dia objeknya, dia gendernya adalah netral. Maka dari itu kata katamanya ini harus berubah juga jadi gender netral. Jadi berubah jadi katamang. Why is Sankhara Pechaya Vijnana? This is a question. Ya, arti dari baris pertama ini adalah apa yang dimaksud sankhara pacaya winyana. After that they explain Chakku Vijnana, Sota Vijnana, Gana Vijnana, Jiva Vijnana, Kaya Vijnana, Mano Vijnana. After that conclusion said that they use Ida because the neutron jeta, right? Vijnana is the neutron jeta. After that, Ima, this become the neutron jeta nominated. Singular, because Vijnana is singular. Become the Ida, right? Ya, jadi Ida me punya baga, Ida me punya Ida. Ya, jadi apa yang disebut sankhara pacaya winyana dijelaskan di sini adalah caku winyana, sota winyana, gana winyana dan seterusnya. Lalu di kalimat penutupnya adalah idang wujati sankhara pacaya winyana. Jadi bukan ime, bukan ayang, tapi idang gitu. Kenapa seperti itu? Karena di sini kata winyanang adalah gendernya netral. Maka dari itu kata gantinya adalah harus netral juga. Tadi kan ayang untuk maskulin dan feminin. Di sini untuk yang gender netral dia menggunakan kata idang, dan di sini dia jumlah pelakunya juga tunggal mengikuti kata winyana. Winyana ini jumlah pelakunya tunggal, dia idang ini kata ganti untuk pelaku tunggal. Nah, winyana pechaya nama rupa. Nama rupa at that time this also nominative case, right? Singular. At that time they also use katama.
Ya, jadi di yang nomor 4 ini Tatha Katamang Winyana Pacaya Nama Rupang itu sama seperti kasus yang nomor 3 tadi ya. Jadi tetap menggunakan katamang dan karena nama Rupang ini juga gendernya adalah netral dan jumlah pelakunya juga sama yaitu tunggal. So therefore, in the conclusion sentence also they use idam ujati vinyana pecaya nama rupa. Maka dari itu di kalimat penutup yang paragraf nomor 4 ini juga sama menggunakan katanya idang. Avada nama rupa pecaya salah jadi also the say katama. Nah, Ya, yang nomor 5 juga sama, nama rupa pacaya salayatana sama juga. ana idam ujati nama rupa pecaya salah jadi. Penutupnya juga sama pakai idang juga. So after that salah na pecaya paso change the gender. Paso at the time katamo, right? Very easy lah. Ya, di nomor 6 ini berubah lagi bentuknya. Jadi tatha katamo salayatana pacaya paso. Jadi di sini dia berubah jadi katamo karena paso ini dia gendernya maskulin, makanya dia berubah jadi katamo. Because the masculine at the time conclusion also ayam ujati salana pecaya paso. Ya, karena di sini gendernya maskulin, maka kalimat penutupnya juga berubah jadi ayang. After that pasa pecaya vedana change the gender vedana. Feminine, okay, at the time katama. Very easy lah. Hey. No lah, if you know grammar, you easily can memorize. No need to confuse. At the vedana, automatically the katama should not be. Yeah. Ya, di nomor 7 ini berubah lagi juga. Jadi tatha katama pasa pacaya wedana. Jadi wedana di sini adalah gendernya feminin, maka katamanya juga berubah. Tadi kan katamo jadi katama lagi gitu karena harus mengikuti kata wedana di sini. Because this chanting is a daily chanting book, so we are very familiar with this sentence. But if you are not learning grammar, you don't know how they are changing like that. Ya, jadi kalau kita mengerti tata bahasa Pali akan lebih mudah untuk kita menghafal dan mengetahui sutta gitu ya maksudnya. Jadi di sini kan kita sering baca yang di buku chanting itu, jadi kita bisa hafal dengan mudah. Kalau kita tidak tahu tata bahasa Pali, kita pun kadang tidak sadar itu berubah gitu. Now vedana pecaya tanha also feminine, right? So at that time katama again. Ya, yang di nomor 8 ini tatha katama wedana pacaya tanha juga sama karena dia tanha itu gendernya feminin. Tanha pecaya upadana at that change the gender. Tanha pecaya upadana. Nah, at that time pecaya neutral at that katama. Very easy lah like that. Ya, nomor 9 berubah lagi, tatha katamang tanha pacaya upadanang ya, karena ternyata upadanang ini gendernya netral, maka dari itu katamanya berubah juga jadi netral jadi katamang lagi. Nah, tanha pecaya upadana pecaya bawo puriso like that katamo bawo like that. Ya. Nomor 10 itu berubah lagi jadi tatha katamo upadana pacaya bawo, karena kata bawo ini gendernya maskulin, maka dari itu katamanya berubah juga jadi maskulin jadi katamo. You are very cute sometimes. Yeah, because this katama always see the main one, main Object. Yeah, no object. They refer to what like that, right? So because this nominative case are very important. No. So therefore, if you know grammar, you are very easy to memorize. No need to thinking this katamo or katama or katame. If you know bawa, it's really the katamo. No. Ya, jadi di sini kata katama itu pasti selalu merujuk kepada objek, kepada hal yang dirujuknya ya, objek utamanya yaitu kayak tadi awija, sankara dan sebagainya. Kalau di sini adalah bawa gitu ya, bawo. Bawo. Ya, jadi kalau kita mengetahui tata bahasa Pali akan sangat mudah untuk menentukan ini katama atau katame atau katamang hanya dari
dari melihat objeknya apa gitu. Nah, bawa PCA, Jati, jati, feminin, feminin, oke. katama, Bawa PCA, bawa PCA, jati. bawa PCA, upadana PCA bawa, right? Nah, Bawa PCA, jati. Jati is a feminine to become katama. Yeah, you are now understanding now. ya, nomor 11 berubah lagi ya, mengikuti kata jati. Jati di sini adalah gender feminin, maka katamanya berubah jadi katama. Ode abdada jati PCA, Jara marana. Soka jara pada. malana. This is a new Oh, transgender, iya. right? And then I become katama again. Okay. Ya. Nah, di nomor 12 jati pacaya jara maranang. Jadi jara maranang ini gendernya netral, maka berubah lagi katamanya jadi katamang. Abdada jara malana abdada. Soka pada dewa. Soko. Oh, soko. Soko. Puristo. Soko is what gender? Maskulin. Masculine. At that time. Katamo. At that time. Soko is a tata katamo. Soko. Very easy, right? Ya, yang selanjutnya kan jara marana terus soka ya, soka. Lalu soka ini adalah gendernya adalah maskulin, maka dia berubah jadi soko. Maka dari itu kata katamanya juga berubah jadi gender maskulin jadi katamo. Soka pridewo abdada. Pridewo. Pridewo which gender? Feminine maybe. Pridewo. Maskulin. Pridewo at the time. Masculine. Masculine katamo pridewo. Ya, yang selanjutnya paridewa juga gendernya maskulin, maka katamonya juga berubah jadi katamo, paridewa jadi paridewo. Soka pridewa abdada dukha. Oh, rupa. Soka pridewa dukha. Dukha. Neutral. Neutral gender, okay. At the time. Katamang. Dukha is a Katama. katama. Right? Okay. Ya, yang selanjutnya adalah duka. Duka ini adalah gender netral, makanya dia berubah jadi dukang. Lalu kata katamanya ini mengikuti kata duka jadi katamang. Abdada domanasa. The same. The same, okay. At the time, katama again. Now upayaso. Puriso, katamo. Uriso at the time katamo upayaso. Very easy, right? Ya, tadi domanasa itu juga gendernya netral, maka dari itu menggunakan kata katamang. Kalau upayasa gendernya maskulin, maka dia berubah jadi katamo. If you are not learning the grammar, compute katamo, katama, why they are like that? You don't know like that, right? Katamo, katama, katama, many like that. Now if you know grammar, very easy lah, like that. Why they are changing like that? Ya, saya sudah menjelaskan kalau kita tidak menguasai tata bahasa Pali, kita akan bingung ketika menghafal. Ini kenapa yang satu katama, satu katame, satu katamang, satu katamo gitu. Jadi bingung gitu. Tapi kalau kita sudah menguasai tata bahasa Pali, kita lebih pasti untuk menghafalnya. Tinggal melihat objeknya apa. So after that, eva metasa, kewarasa, dukkha khandasa, samudayo, hotiti. Hoti plus iti called hotiti. No? And then this samudayo and hoti have matched. Samudayo also puriso. No? Nominative case. Hoti also third person singular. They also singular. Right? Because seeing the samudayo, they pour the hoti. Hoti also see the samudayo. Each other must be matched like that. No? Lalu di kalimat penutup ada ewa metasa, kewalasa, duka kandasa, samudayo, hoti. Jadi kata hoti di sini dan kata samudayo ini saling berhubungan. Jadi kata samudayo ini adalah orang ketiga maskulin ya, orang ketiga maskulin dan tunggal. Jadi maka dari itu kata hotinya juga mengikuti orang ketiga maskulin dan tunggal. Jadi mereka saling harus sama. Yeah. Okay, understand? Any question? Ya, ada yang mau tanya boleh silakan. Okay, idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya bagan sabasatan pajemi te sambe me sama
Punya bagan lebandu sa sadu sadu